Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, dan terakhir Akra. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat di zona hijau tapi kemudian tertekan dan akhirnya tutup menguat tipis 0,15% ke harga 7.214. Transaksi hari ini ada di 15,05 triliun dan asing hari ini net buy 1,1 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG tutupannya di 7214 ya. Jadi naik ya, ada hijau dikit. Apakah menarik? Ya masih bagus ya. Cuman sudah 2 kali nih membuat candle jarum atau candle doji. Jadi menurut saya masih rawan ya, karena bisa dibilang ya 2 kali sudah uji. Tapi bagusnya hari ini dia tutupannya di 7.214 kan. Nih, menurut saya cukup aman karena tutupannya di atas 7.200. Tapi ya Bapak Ibu sesuaikan dengan portofolio. Jangan lihat ISG-nya aja, lihat portofolio. Kalau udah profitnya cukup besar ya pasang auto stop loss profit. Misalnya profitnya 10% atau profitnya 5%, pasang auto stop loss berapa persen gitu. Misalnya 3%. Jadi kalau sisa profit 3% otomatis terrealisasi ya daripada di bawah BP. Jadi untuk ISG ya besok sepertinya kalau market masih mendukung Eropa nanti malam hijau, Amerika hijau ya bisa hijau juga untuk ISG besok ya. Cuman ini area-area tanggung, udah area-area rawan. Kalau saya lebih ke second liner ataupun gorengan ya, yang bisa. Kalau yang saham-saham big cap agak rawan ya, potensi untuk naik cukup signifikan juga berat. Paling naik-naik tipis 1%, 2%. Yang bisa naik besar ya saham-saham lapis 2, saham-saham gorengan ya. Yang terpenting Bapak Ibu tahu tuh tekniknya. Jangan asal beli, jangan cuma modal feeling doang. Hati-hati karena ini risknya lebih besar. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Karena 2 sudah membentuk candle doji, ekornya panjang di atas tapi bagusnya tutup masih di atas support 7.200. Ya harusnya ada sedikit aman lah. Kalau besok jebol peluangnya ya, kalau besok merah itu minggu ini juga ISG potensi ke 7.130 nutup gapnya ya kalau besok merah. MACD-nya masih mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga masih terbentuk. Ya lihat besok lah ya. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau lihat saham-saham ya lihat saham-saham yang big cap sudah di area support, atau cari yang second liner ya, yang masih narik, yang masih uptrend ya, itu bisa dibeli. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 2,83% ke harga 515. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell tapi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco juga patah tren ya, 550, 540 dijebolin dan itu ada pola head and shoulder. Nah bisa seperti ini, cuman ini lebih tinggi ya, jadi bisa nggak valid juga, cuman ini neckline. Tapi biasanya nggak langsung turun dalam. Kalau terkonfirmasi ya, nggak langsung turun dalam. Peluangnya masih bisa dia tektokan. Kalau menurut saya support kuatnya itu sekarang di 500 karena itu perubahan praksi harga. Jadi ada peluang Medco itu tektokan 500 sampai 540, 550 di area ini sebelum dia bisa turun dalam. Misalnya turun. Tapi kalau misalnya ini cuman membuat swing low yang menurut saya swing low-nya itu cukup dalam, bisa juga seperti ini. Kalau dilihat dia lagi konsolidasi seperti ini ya jangan beli pertengahan. Kalau bisa beli di bawah, jebol jual. Kalau dia naik jual atas. Kemungkinan bisa nggak dia langsung breakout, kemungkinan nggak, perlu waktu ya. Sekali mungkin dia breakout gagal turun lagi. Jadi kalau saya lebih ke jual dekat-dekat resistennya ini aja. Kalau misalnya dapat di support ya, atau kalau ternyata dia hijau dan tetap di atas resisten 540, 550 ya bisa di hold. Tapi kalau dia kembali lagi turun habis hijau, jual. Udah jangan berharap lagi dia mantul. Kalau dia ternyata mantul ya udah jangan ada penyesalan ya, karena Bapak Ibu nggak mungkin sempurna di market karena market ini dinamis ya. Yang penting itu bisa portofolio bertumbuh. Mau profit 1% aja, seminggu dapat 1% bertumbuh ya, sebulan 4% ya juga besar kan. Jadi seperti itu ya. Untuk Medco sepertinya menurut saya ini ada peluang untuk dia teknik rebound besok ya, tapi rebound tipis saja ya, paling 530, 535, 540 itulah paling-paling ya seminggu ini kalaupun naik. Jadi dia masih bisa konsol di area ini.
seperti itu. Untuk MACD MACD-nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk dan volume 2 hari meningkat ya. Jadi besok itu kalau rebound sebentar habis itu bisa merah atau dia open merah dulu baru rebound. Pokoknya area 500 nih Bapak Ibu bisa perhatikan aja. Exit aja kalau dia jebol 500. Jadi seperti itu. Untuk Medco langsung saja ke saham kedua ada Elsa yang hari ini ditutup terkoreksi 2,06%. Harga 284. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa juga di area demand, di area support yang harusnya juga area ini area pantulannya 280 284 itu harusnya dipertahankan dan potensi besar Elsa masih bisa konsolidasi supportnya 280 dan resistannya 300 walaupun memang dia membentuk higher low nih ya. Ini bisa dibilang juga downtrend nih ya. Tapi kemungkinan ada pantulan mantul atas mungkin 290 296 atau 300 dia turun lagi ya sebelum lanjut atau dia konsolidasi seperti ini. Kalau dia jebol 280 ini ya udah exit aja kalau Bapak Ibu ada yang beli tadi di support ya. Karena kenapa? Karena potensi besar melanjutkan penurunan. Target penurunannya itu cukup dalam, bisa ke 260 sampai 250. Jadi exit aja. Kalau memang bertahan harusnya ya bisa kuat ya untuk Elsa. MACD-nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk dan volume 2 hari meningkat. Tapi kalau saya lihat kalau market besok bisa hijau aja dikit tipis ada peluang untuk Elsa teknik rebound. Tapi reboundnya nggak besar ya, mungkin 1 sampai 3% lah. Jadi seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke saham ketiga ada Pegas yang hari ini melanjutkan penurunan 2,21% ke harga 1325. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas kemarin sudah saya cut loss saat dia jebol 1375-nya. Jadi 1370 saya cut loss ya. Karena saya lihat udah jelek nih. Kenapa? Karena dia terus membentuk higher low, lower low, ya udah. Kemarin dia jebol itu area supportnya 1375. Udah saya cut loss saja dan ya habis itu dia turun lebih dalam. Jadi saya akan cover lagi kalau dikasih nanti di area supportnya ini, support selanjutnya 1290 sampai 1275 ini. Potensi besar ke sini Pegas ya. Karena saya lihat kan dia tuh udah berapa hari gagal lewat kayaknya nih nggak kuat lewat 1400 nih kan terlihat. Setelah jebol 2 hari gagal lewat, pas besoknya turun. Oh udah, berarti itu lanjut turun. Jadi seperti itu aja untuk Pegas. Lebih ke wait and see. Kalaupun Bapak Ibu yang masih hot dan gak rela cut loss, yang gak masalah juga. Yang penting sabar, tapi ya rugi waktu. Kalau trennya masih berpeluang untuk coba uptrend ya. Tapi ini kemungkinan besar dia range konsolidasinya cukup lebar. Supportnya 1280, resistannya 1500 atau 1600 nih ya. Jadi kemungkinan dia turun dulu baru naik lagi. Jadi cover di bawah saja. Kalau saya cut loss itu sekitar 3% 4% kalau nggak salah kemarin tuh. Ya nanti saya cover di bawah aja ya. Ya nggak masalah, namanya trading ya nggak bisa dihindar. Pasti ada cut loss-nya karena trader retail yang dananya nggak terlalu besar ya kita kan follower, apalagi di saham-saham big cap seperti ini follower ya cuman bisa ngikut dan bereaksi apa yang terjadi di market, nggak bisa kita ngatur market ya karena ada bandarnya ya. Jadi kalaupun harus cut loss dulu, nanti cari area entry yang bagus, area demand yang bagus baru buy lagi ya. Jadi seperti itu. Untuk Pegas langsung saja ke saham keempat ada MDKA yang hari ini ditutup menguat 5,76% ke harga 5.500. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA ternyata mantul dari 5.200-nya ya dan ke atas lagi. Jadi kalaupun kemarin Bapak Ibu ada yang beli di support ya udah hari ini dapat profit ya 5% lumayan. Kalaupun yang masih hot juga ya silakan di hot ya. Infonya MDKA akan reissue di tanggal 13 bulan April. Jadi besok itu kumdet price-nya di 2.830 ya dengan rasio 495 banding 9.400 tuh. Jadi saya juga kurang begitu bisa untuk gimana cara ngitung ratio-nya. Tapi kalau kondisi seperti ini hampir setengahnya ya berarti kemungkinan harganya akan gap down ya. Mengikuti harga teoritisnya. Dimana apakah di sekitar 4.700 atau sekitaran 4.400 ini. Jadi menurut saya untuk MDKA kalau yang sudah profit ya besok itu come dead. Kalau nggak mau dapat reissue-nya TP dulu. Kalau niat dapat reissue-nya ya di hold ya besok come dead. Jadi kalau tanggal 14 sudah ex-date, jadi Bapak Ibu dapat
kalau tetap hot sampai besok ya. Besok penutupan masih hot, nah itu dapat Raizu. Kalau jual besok nggak dapat ya. Tapi aman, tunggu aja di bawah, tunggu harga teoritisnya. Bisa seperti itu ya. Untuk MDKA, langsung saja ke saham kelima. Ada BRPT yang hari ini ditutup di harga 825, menguat tipis 1,72%. Kalau dilihat transaksi asing net buy, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA ditarik naik ya, ini sepertinya dia konsolidasi ya. Nih terlihat mantul lagi dia di 860. Saya udah cut loss kemarin itu, saya berharap dia ke 848 30 ini. Jadi kemana untuk BRPT ya? BRPT masih konsolidasi. Kalau mau bagus minggu ini ya, bagi yang masih hot, minggu ini harus breakout dia, harus tutup di 900 biar aman ya. Jadi nggak ada cerita lagi dia harus turun. Kalau dia besok kembali merah, berarti sinyal jelek tuh, peluangnya bisa tutup gapnya di 840 kalau besok dia candle merah ya, apalagi turun dalam. Jadi seperti itu. Untuk BRPT yang perkiraan saya minggu lalu dia bisa break 900, ternyata nggak mampu ya. 5 hari dia mencoba gagal terus, ya udah akhirnya turun. Ya udahlah, seperti itu ya, namanya market memang nggak bisa diatur. Jadi seperti itu. Untuk BRPT langsung saja ke saham ke-6. Ada Antam yang hari ini ditutup menguat tipis 1,52% ke harga 2.670. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya memang Antam itu turunnya sudah di area demand, tapi karena kemarin dia itu ARB ya, mendekati ARB ya, saya perkirakan dia pasti akan turun sedikit lagi. Dan benar, dia turunnya sekitar 2%-an lebih. Tadi saya suruh spek buy Antam di 2.600 dan sudah profit nih 2%. Jadi kemana arahnya untuk Antam? Antam potensi besok itu lanjut. Kalau mau bagus, Antam akan mencoba uji resisten terdekat 2.700. Kalau itu di break, lanjut minggu ini juga ke 2.800 ya. Jadi menarik nggak Antam? Harusnya Antam ini uptrend, cuman memang ada turunnya ya. Dia membuat swing low-nya atau ya koreksi-koreksi biasa. Namanya saham big cap kan jarang langsung bisa naik signifikan, walaupun histori sebelumnya ini kan dia pernah naik signifikan di Februari. Tapi biasanya yang kedua setelah dia membuat swing low-nya itu lebih pelan, tapi arahnya itu ke atas. Apalagi dia bisa break tuh 2.800 minggu ini, minggu depan lanjut uptrend. Dan ini kan ada indikasi juga pola cup and handle. Ini break udah. Jadi targetnya kemana? Harusnya ini reject ya. Yang penting dia nggak balik lagi. Kalau dia balik, berarti lawan peluangnya bisa ke 2.400. Berarti gagal bertahan. Tapi harusnya dijaga ya. Untuk Antam tetap dijaga. Dan targetnya ya masih konsolidasi. Supportnya 2.600. Resistennya 2.800. Sebelum dia mampu breakout. Kalau dia mampu breakout, nanti itu lanjut uptrend. Dan juga terlihat kan dulu itu adalah neckline yang semenjak 2021 gagal dilewati, itu 2.600. Ya siap-siap lah Antam ini breakout 2.800. Semoga itu menjadi momentum. Dan targetnya masih sama, akan all time high ya, target Antam. Jadi seperti itu. Untuk Antam langsung saja ke saham ke-7. Ada Inco yang hari ini ditutup menguat 3,42% ke harga 7.550. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco juga bagus ya. Dia kembali mencoba untuk all time high. Targetnya masih sama 8.000. Memang dia mantul dari support minornya 7.200. Tapi kalau baru beli sekarang ya jangan ya. Bisa aja dia besok merah, sayang kan. Tapi kalau Bapak Ibu punya sistem trading, punya strategi sendiri dan trading plan sendiri, ya bisa aja sesuaikan. Karena di saham seperti ini bisa lanjut naik, bisa. Yang penting punya trading plan ya. Jangan cuman mikir profitnya aja. Kalau di luar skenario ternyata dia turun, harus tahu di mana harus cut loss. Jadi seperti itu. Untuk Inco langsung saja ke saham ke-8. Ada Tins yang hari ini juga ditutup menguat 1,61% ke harga 1.890. Kalau dilihat transaksi asing, terus net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins mencoba lagi kembali breakout 1.900. Kalau bisa breakout 1.900 minggu ini dan bisa lewat tuh 2.000 minggu ini, peluangnya minggu depan 2.200 terdekat, bahkan bisa ke 2.400. Dan
sangat berpeluang untuk Teens ini bisa sampai 2500 ya. Karena ini ada pola rounding bottom kan. Ini sepertinya confirm breakout asalkan jangan turun lagi. Kalau dia turun lagi besok atau lusa udah gagal. Peluangnya kemana? Ya bisa jadi konsolidasi masih di area 1800 sampai 1900. Tektokan 100 poin. Tapi kalau besok dia bisa rebound dan tutup di atas 1900, peluang besar terdekat itu ke 2000. Apalagi breakout 2000 sangat besar peluang juga ke 2200. Jadi seperti itu. Untuk Teens, langsung saja ke saham terakhir. Ada Akra yang hari ini ditutup terkoreksi 1,08% ke harga 910. Kalau dilihat transaksi asing, net buy, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra ini juga arahnya akan uptrend. Tapi ya Bapak Ibu harus cari tuh area-area best price-nya. Dan harusnya tadi itu di 880. Dan ini analisa saya sebelumnya. Dia kemungkinan kan ya uji area neckline-nya 880. Ternyata bener dia uji. 900 dijebol. Ya, bisa juga seperti ini. Tapi ya bisa dia itu konsolidasi. Dan bagusnya minggu ini ya harus breakout 940-950. Biar minggu depan lanjut. Targetnya terdekat itu 1000 untuk Akra. Apakah Akra ini menarik? Menarik. Akra ini masih akan uptrend ya. Nggak ada cerita dia downtrend ya. Arahnya ke atas, paling mentok konsolidasi. Tapi yang perlu diperhatikan kalau di luar skenario 880 ini jebol ya jual ya. Jadi seperti itu. Untuk Akra cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.